Ya, sesuai dengan rencana perkuliahan kita hari ini, sesi kedua kita mempelajari khusus tentang etika profesi, ya. Karena mata kuliah ini fokus di mahasiswa di jurusan akuntansi, maka etika profesi akuntan akan jadi sorotan kita untuk kita bahas di hari ini. Secara spesifik apa yang dimaksud dengan etika profesi di dalam pekerjaan seorang akuntan. Jadi mata kuliah khusus ini akan kita fokuskan ke situ, walaupun di mata kuliah yang teknikal seperti di audit itu ada disinggung lagi tentang hal tersebut, cuman kita akan fokus lebih banyak di mata kuliah ini. Oke, kita lanjutkan. Bahan untuk diskusi kali ini sudah saya sharing ya kan di textbook ya, ada satu buku ya, kode etik akuntan Indonesia ya, yang terbit tahun 2020 kemarin. Ini diterbitkan bersama-sama oleh 3 organisasi profesi ya, karena semuanya profesi akuntan ya, jadi menggunakan buku yang sama. Jadi ada 3 organisasi profesi, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia IAI, kemudian Institut Akuntan Publik Indonesia IAPI, kemudian Institut Akuntan Manajemen Indonesia IAMI ya. Jadi ada 3 organisasi profesi yang saling bersinggungan, cuman mereka punya lahan yang berbeda ya. Kalau Ikatan Akuntan Indonesia itu lebih umum ya, memayungi semua akuntan. Jadi di dalamnya ada kompartemen berbagai macam bidang disiplin akuntan ya. Sedangkan akuntan publik itu adalah khusus untuk mereka yang bertugas sebagai akuntan publik, memberikan jasa assurance. Assurance itu lebih luas dari audit ya. Kalau Ikatan Akuntan Indonesia memberikan jasa akuntansi secara umum, tapi kalau khusus memberikan jasa yang sifatnya assurance atau audit itu adalah Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Institut Akuntan Publik Indonesia, sorry ya. Sedangkan Institut Akuntan Manajemen Indonesia itu khusus untuk akuntan yang bekerja di manajemen, bekerja di organisasi bisnis. Ya. Tidak memberikan pelayanan umum kepada publik, tapi berfungsi dalam satu organisasi. Tapi walaupun bagaimanapun semuanya punya kode etik yang sama, ya. Kita akan pelajari di hari ini kode etik akuntan itu seperti apa, ya. Secara umum, kemudian di buku ini juga dijelaskan penerapan untuk masing-masing konteks di mana akuntan itu bekerja. Ya. Bisa kalian baca di buku yang di sharing itu, ya. Kita lihat ke daftar isinya, ya. Nah, jadi ada kepatuhan terhadap kode etik, ya. Kepatuhan ini menyangkut prinsip dasar etika, kemudian kerangka konseptualnya seperti apa, ya, kerangka kerja konseptual berkaitan dengan kode etik yang berlaku umum di dalam profesi akuntansi. Kemudian ada khusus nanti dibahas akuntan yang bekerja di bisnis, ya. Ini terutama untuk akuntan manajemen, ya. Apa saja yang berkaitan dengan aspek pekerjaan mereka yang berkaitan dengan etik, ya. Kemudian ada akuntan yang berpraktik melayani publik. Nah, ada yang berpraktik dalam bisnis, ya, dalam organisasi, ada juga praktik melayani publik. Itu lebih menonjol lagi etikanya karena dia melayani publik, ya. Banyak kepentingan yang harus dia layani sebagai seorang profesional. Kemudian khusus untuk perikatan audit atau review, ya, itu ada konsep yang perlu diperhatikan, yaitu independensi. Ya. Kalau tidak independen itu berarti tidak beretika kalau standar profesi. Jadi ada dibahas tentang independensi, nanti kita bahas juga, ya. Ini banyak kaitannya dengan audit. Kemudian ada juga independensi selain pekerjaan sebagai audit atau review. Ya, ya itu yang garis besar kita ini. Selebihnya kalian bisa baca, ini buku ini adalah standar, ya, yang menjadi kode etik, ya, untuk semua jenis akuntan. Berarti kode etik yang diatur di masing-masing organisasi profesi akan melebur menjadi satu ini. Ya. Oke, itu ya. Kemudian saya coba bahas langsung ke prinsip etika dasarnya, ya. Ini juga saya sharing di topik hari ini.
Itu di Google Classroom sudah saya sharing ya berkaitan dengan slide yang kita coba jelaskan di sini. Ketika profesional akuntan, ya sorry saya belum hapus, ini bukan akuntan publik saja tapi akuntan keseluruhan. Ya. Baik, kita sudah minggu lalu sudah kita pelajari ya apa itu etika. Etika seperangkat prinsip moral atau nilai yang diterima umum di masyarakat. Ya. Sedangkan perilaku beretika adalah perilaku yang diterima umum dalam masyarakat diperlukan untuk membuat kehidupan masyarakat berfungsi dengan baik. Ya. Kalau minggu lalu kita mendefinisikan etika itu adalah berhubungan dengan karakter kalau menurut kata dasarnya ya. Nah, kalau dalam dalam itu etika secara umum ya. Sekarang kita berbicara etika dalam hal profesi. Profesi itu adalah sesuatu yang orang lain kerjakan yang memerlukan seperangkat ilmu tertentu dan keahlian tertentu. Ya. Dan dia harus diakui oleh masyarakat. Makanya etika dalam berkaitan dengan profesional ini dia harus diakui dan diterima masyarakat karena dia akan jadi acuan khusus dalam melakukan pekerjaan itu. Jadi etika terutama dalam hal profesional ini apakah diterima secara umum oleh masyarakat, ya, sehingga dapat berfungsi dengan baik masyarakatnya. Ya. Perilaku tidak beretika adalah perilaku yang tidak sesuai dengan tata kehidupan yang diterima umum dalam masyarakat, merugikan masyarakat baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi ada kepentingan masyarakat di situ. Nah, profesi kalian tahu itu adalah satu jenis pekerjaan yang punya tanggung jawab khusus, ya, karena dia mengerjakan pekerjaan tertentu yang memerlukan keahlian. Ya. Profesi itu berasal dari kata Latin profesio, berarti dia mengakui, diakui. Nah, berarti dia diakui oleh masyarakat, karena dia punya kepentingan khusus yang dia melayani kepentingan masyarakat. Sama seperti profesi lain, profesi kedokteran, profesi hukum, ya, profesi farmasi, apoteker misalnya, profesi perawat dan lain sebagainya itu pada umumnya melayani kepentingan masyarakat. Ya. Dan terutama melayani kepentingan publik. Ya, makanya disebut akuntan publik. Ya. Akuntan yang bekerja untuk masyarakat keseluruhan atau publik. Jadi tanggung jawab profesi khususnya akuntan publik itu tidak hanya terbatas pada kepentingan klien atau pemberi kerja, tapi kepada masyarakat umum. Ya. Jadi dia harus menunjukkan etika khususnya karena masyarakat umum menerima atau tidak hasil pekerjaan dia. Akuntan yang bekerja di bisnis itu mungkin tidak sekritikal itu, cuma tetap dia harus menunjukkan, ya. Karena dia di dalam organisasi pun diakui punya profesi khusus, latar belakang khusus, ya kan. Ketika bertindak untuk kepentingan publik, setiap praktisi harus mematuhi dan menerapkan seluruh prinsip dasar dan aturan etika profesi. Karena masyarakat berkepentingan, kalau dia melanggar etika ini berarti kepentingan masyarakat akan dilanggar. Nah, prinsip dasarnya apa saja ya? Ini khusus etika profesi, ya kan? Kalau minggu lalu kita etika secara umum, ya kan? Ada 5 prinsip dasarnya. Ini harus kalian hafalkan ya. Pertama, integritas. Yang kita bahas ya. Objektivitas. Objektif. Kompetensi dan kehati-hatian profesional. Dia harus kompeten. Ya. Seseorang nggak boleh mengaku sebagai seorang profesional kalau dia tidak kompeten. Ya. Tidak kompeten berarti dia mempunyai kualifikasi keahlian tertentu. Dan dalam melakukan pekerjaannya pun harus hati-hati. Tidak sembarangan, tidak sembrono. Itulah etika dasar seorang profesional, ya kan? Itu harus disadari. Ya. Nggak boleh seorang itu mengaku abal-abal, ya, itu sudah tidak beretika, ya. Tidak punya gelar, tidak punya keahlian, tidak punya gelar, tidak punya sertifikasi, berani melakukan pekerjaan itu. Itu kan sama aja kayak abal-abal gitu ya, tidak sesuai. Kemudian ada aspek yang khusus juga di sini, menjaga kerahasiaan. Nah, kerahasiaan. Nanti kita bahas kenapa kerahasiaan perlu dijaga, ya. Karena ini berkaitan kepentingan publik tadi itu. Ya. Sebenarnya semua profesi berkaitan dengan rahasia loh, ya. Dokter itu harus menjaga rahasia juga. Dia nggak boleh ngasih tahu kondisi kesehatan pasiennya kepada orang luar yang tidak berhak.
kita juga sama. Ya, kita tidak boleh cerita-cerita tentang klien kita pada orang lain yang tidak berkepentingan. Kemudian terakhir, perilakunya harus profesional. Ya, nanti dibahas perilaku profesional itu seperti apa. Ada 5 ini yang harus didasari khusus untuk seorang yang bekerja sebagai orang profesional. Pertama, integritas. Ya. Ini sudah diterangkan minggu lalu ya, ada 6 pilar etika ya dalam hal karakter. Ya, 6 pilar karakter beretika. Ya. Salah satunya adalah integritas, sama diulang juga di sini. Ya. Jadi setiap praktisi harus bersikap tegas dan jujur dalam menjalin hubungan profesional dan hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya. Ya. Tegas dan jujur. Ya. Teguh pada pendirian seperti yang saya bilang itu juga sifatnya tegas, ya kan? Dan honest, jujur. Ya. Tidak boleh ada sesuatu yang disembunyikan. Mengungkapkan apa adanya. Bila praktisi itu ya bekerja dalam rangka membuat suatu laporan tertentu sebagai bentuk komunikasi, maka komunikasi dan informasi lainnya yang diyakini itu tidak boleh ada terdapat kesalahan yang material atau pernyataan yang menyesatkan, tidak boleh. Ya. Dia tidak jujur kalau sampai menyesatkan. Ya. Kesalahan material dan pernyataan yang menyesatkan kepentingan masyarakat. Misalnya angka laba padahal sebenarnya rugi, itu kan menyesatkan, ya kan? Kalau dia tahu semacam itu tidak boleh dia membiarkan itu disampaikan kepada masyarakat. Ya. Kalau dia menemukan ada kesalahan, ya, salah saji atau kekeliruan, dia harus paling tidak memberitahu, ya, si pembuat laporan tadi itu agar memperbaiki. Karena kalau yang begini dilaporkan ke masyarakat akan menyesatkan. Kemudian pernyataan atau informasi yang diberikan itu tidak hati-hati, ya, diberikan secara tidak hati-hati. Tidak hati-hati ini maksudnya tidak mengecek dulu, tidak memeriksa dulu, ya kan? Dasar dari informasi itu. Kita harus cek and recheck, ya. Melihat dasarnya apa, melihat kewajarannya dulu, ya, memeriksa buktinya apa, baru kita berani menyatakannya. Makanya itu kita paling anti kalau berkaitan dengan sesuatu yang hoax, sifatnya hoax, ya. Itu tidak punya dasar. Kalian juga harus hati-hati ya, jangan sampai menyebarkan kabar-kabar hoax lewat media sosial, ya. Menyesatkan masyarakat. Apalagi pelakunya seorang akuntan, wah, nggak profesional betul dia itu. Kemudian penghilangan atau penyembunyian yang dapat menyesatkan atas informasi yang seharusnya diungkapkan. Penghilangan itu omission, ya. Ditutup-tutupi, ya. Disembunyikan atau disamarkan dan sebagainya juga tidak boleh. Itu namanya menyesatkan orang. Ya. Karena profesi kita berkaitan dengan informasi, tidak boleh seperti itu. Ya. Kita harus menjaga informasi itu mengalir apa adanya secara jujur. Itulah prinsip integritas. Mereka yang melanggar ini dia tidak beretika. Jujur, ya, jangan melakukan kebohongan, tipu-tipu, menyesatkan dan sebagainya tidak boleh. Ya, itu haram. Prinsip integritas. Kemudian kedua, prinsip objektivitas. Apa itu maksudnya? Objektif, ya, objektif itu berarti sesuatu itu bisa kita anggap layak. Ya. Setiap praktisi tidak boleh membiarkan subjektivitas. Ya. Subjektivitas itu semau-maunya, ya. Benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak layak, undue influence dari pihak-pihak lain yang mempengaruhi pertimbangan profesional atau bisnisnya. Dia murni melihat sesuatu secara objektif. Ya. Setiap praktisi harus menghindari setiap hubungan yang bersifat subjektif atau yang dapat mengakibatkan pengaruh yang tidak layak terhadap pertimbangan profesionalnya. Ya. Subjektif itu apa? Subjektif sesuai dengan maunya seseorang. Objektif itu murni berdasarkan fakta.
bukti yang dasar, ya. Jadi jangan sampai ya, misalnya kita punya hubungan pribadi dengan seseorang, kita tidak mau menyatakan sesuatu itu sesuai dengan faktanya. Memang agak rancu dengan tadi integritas ya kan. Integritas itu berarti apa adanya. Sedangkan objektif juga mirip apa adanya. Cuman objektif ini tidak dipengaruhi oleh kalau jujur tadi murni Anda tahu yang sebenarnya apa, katakanlah yang sebenarnya. Ya. Kalau objektivitas Anda tahu seharusnya seperti apa, katakanlah seharusnya. Ya gitu. Pengaruh hubungan antar manusia mungkin membuat seseorang tidak objektif, ya kan? Misalnya ya, saya mengatakan sesuatu tentang teman baik saya, atau kerabat saya, atau keluarga saya. Umumnya saya kan tidak mengatakan sesuatu yang terlalu negatif, ya kan? Saya cenderung lebih tidak objektif karena itu berkaitan misalnya dengan anak saya, dengan istri saya, dengan keluarga saya, ya. Itu adalah orang yang ibaratnya dekat sekali sama kita sehingga kita tidak mau kepentingannya terganggu. Nah, kalau seorang profesional kepentingan tidak boleh di atas diri pribadi dan keluarga dekat, keluarga pribadi, keluarga atau golongannya. Ya tidak boleh seperti itu. Ya, dia tidak objektif nanti. Ya. Jadi objektivitasnya berhubungan dengan hubungan pribadi dia yang menyebabkan dia membuat pertimbangan profesional itu tidak imbang. Jadi itu harus dihindari justru ya. Makanya kita bahas nanti di prinsip independensi itu berkaitan dengan objektivitas. Kita harus independen betul, berani mengatakan sesuatu, kita tidak punya kaitan apapun dengan yang kita berikan pendapat misalnya. Kalau kita mau punya kaitan, ya, kita tidak objektif. Kaitan itu macam-macam. Kaitan hubungan keluarga, kaitan dalam kepentingan keuangan, nanti kita bahas ya. Kita punya kepentingan keuangan di situ, kita tidak objektif. Karena kita punya kepentingan pribadi. Sebaiknya kita tidak punya kepentingan apapun, ya. Tidak ada benturan kepentingan, sehingga kita bisa mengatakan sesuatu secara objektif. Itu prinsip objektivitas. Ya. Kalau terlanggar objektivitas ini kita tidak bisa. Kemudian prinsip kompetensi dan sikap kecermatan atau kehati-hatian profesional. Nah ini yang tadi saya bilang bahwa kita bukan pekerjaan abal-abal. Bahkan Anda sekalian harus kuliah dulu di jurusan akuntansi ini baru menjadi seorang profesional nantinya. Untuk mencapai profesional yang bersertifikat pun kalian tidak cukup hanya kuliah, ya. Harus mengambil pengalaman dulu di bidang itu, kemudian menempuh ujian sertifikasi profesi baru dapat gelar akuntan atau akuntan publik atau akuntan manajemen. Karena prinsip dasarnya adalah mereka harus punya pengetahuan dan keahlian profesional. Jadi dipelihara pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dipersyaratkan, sehingga klien atau pemberi kerja dapat menerima jasa profesional yang diberikan secara kompeten berdasarkan perkembangan terkini dalam praktek, perundang-undangan, dan metode pelaksanaan pekerjaan. Ya. Bahkan kalau Anda bekerja, Anda punya gelar, ya, tapi nggak pernah mengupdate perkembangan terkini, itu juga ketinggalan zaman. Ya. Dia tidak memenuhi syarat kompetensi karena ilmunya sudah basi, sudah ketinggalan zaman. Jadi kita harus menerus mengupdate ilmu itu. Ya, kalau seorang profesional itu harus terus diminta untuk melakukan continuing education, ya. Pendidikan berkelanjutan yang sepanjang hayat. Jadi harus terus belajar. Kalau nggak ketinggalan. Kemudian kalau sudah punya keahlian itu atau pengetahuannya, maka dia harus menggunakan kemahiran profesional dengan seksama, due care, ya. Sesuai dengan standar profesi dan kode etik yang berlaku. Sikap kecermatan kehati-hatian itu mengharuskan setiap praktisi bersikap dan bertindak secara hati-hati, menyeluruh, tepat waktu sesuai dengan persyaratan petugas. Jadi tidak boleh sembrono, tidak boleh sembarangan, ya. Harus cermat, dicek dulu, diperiksa dulu, datanya apa, ya. Tidak boleh sembarangan. Sama seperti seorang dokter, dia tidak boleh sembarangan kasih obat sebelum tahu sakitnya apa, ya kan? Beberapa dari kalian mungkin pernah mengalami, ya dokternya tidak cermat, ya salah ngasih obat, ya jangan seperti itu, ya, itu nggak profesional dia. Akuntan juga sama, tidak boleh memberikan sesuatu
kalau dia belum benar yakin bahwa dia sudah berhati-hati bertindak yang sifatnya menyeluruh. Tidak boleh hanya sekedar melihat langsung memberikan pendapat, tidak ya. Itu dipikir lama-lama, dicek ulang, dikaitkan dan sebagainya. Sama seperti dokter tadi, dia cek dulu, dia sakitnya apa, gejalanya apa. Ya. Anda punya reaksi alergi tertentu terhadap obat, atau punya pengalaman apa tentang berkaitan dengan ini, dulu pernah sakit apa, itu gunanya dalam mengecek ya. Sehingga semua aspek kejadian itu sesuai. Seperti itu ya, hati-hati. Atau bahkan gini deh, saya nggak berani ngambil ini dulu sebelum diperiksa di lab, saya di laboratorium, dicek dulu sakit apa. Atau pakai alat tertentu, ya misal di di foto ronsen, di X-ray, atau CT scan atau lain sebagainya, atau MRI dan sebagainya untuk tahu ini sebenarnya sakit apa. Nggak bisa ditempuh cara yang tepat seperti apa. Itu adalah prinsip kehati-hatian profesional. Nah, ini kemudian kerahasiaan, ya, kerahasiaan. Kita harus menjaga rahasia hubungan profesional, ya. Informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan hubungan bisnis itu tidak boleh diungkapkan kepada pihak ketiga, di luar itu, tanpa persetujuan dari klien atau pemberi kerja. Ya. Nggak boleh sesuatu belum dia tidak kasih izin. Ya, itu kita jaga rahasianya. Ya. Kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkannya sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Ya, kalau misalnya hukum mewajibkan harus mengungkapkan, itu boleh buat kita ungkapkan. Ya. Prinsip kerahasiaan dijaga di mana-mana, ya kan? Di bank itu prinsip kerahasiaan juga nggak boleh mereka kasih tahu informasi mengenai nasabah. Ya. Bahkan perusahaan pun harus menjaga, ya, data-data identitas pelanggannya tidak boleh dibuka begitu saja. Ya. Tidak boleh sebenarnya itu, ya. Apalagi kalau hubungan keuangan, ya, seperti kita kan praktisi atau profesional di bidang keuangan, itu harus dijaga, ya. Karena keuangan itu rahasia. Informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis tidak boleh digunakan oleh praktisi untuk kebutuhan pribadi. Nah, tidak boleh juga, ya. Untuk kepentingan pribadi atau pihak ketiga. Tidak boleh misalnya dijual informasi yang kepada pihak lain, Anda dapat keuntungan dari situ, tidak boleh. Itu sama aja Anda menggadaikan kepentingan klien yang Anda layani. Tidak boleh seperti itu. Atau memeras dan sebagainya menggunakan informasi itu sebagai blackmail bisa juga, ya, itu tidak boleh seperti itu. Dan setiap praktisi harus tetap menjaga prinsip kerahasiaan dalam lingkungan sosialnya, dalam KIP dan tempat tempat. Tidak boleh misalnya dengan teman-teman kalian cerita si ini. Tidak boleh itu, ya, tidak profesional. Dijaga betul rahasianya. Karena orang akan hilang percaya kalau Anda tidak menjaga informasi. Kemudian prinsip kelima yaitu prinsip perilaku profesional, di mana praktisi wajib mematuhi hukum peraturan yang berlaku, ya kan, kita tidak boleh menjadi melanggar hukum, ya, menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Mendiskreditkan apa? Membuat nama buruk. Ya. Hal ini mencakup setiap tindakan yang dapat mengakibatkan terciptanya kesimpulan negatif oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan yang dapat menurunkan reputasi profesi. Kalau misalnya seorang akuntan gagal dalam kerja, ya misalnya, ya, salah menyatakan opini, ya, atau salah atau telanjur membuat informasi yang menyesatkan masyarakat, ya, itu sebenarnya tidak baik karena membuat orang memandang negatif, ya, mendiskreditkan profesi. Maka harus jaga betul karena kalau tidak nama baik kita akan tercoreng. Nah, jadi perilaku profesional itu mencakup semua tindakan yang mengakibatkan terciptanya kesimpulan negatif. Ini macam-macam, ya kan? Misalnya mengikuti ketertiban umum, ya kan? Mengikuti peraturan yang berlaku, ya. Kalau kita didapati melakukan pelanggaran pidana, itu sudah tidak baik, ya kan, tidak mencerminkan perilaku profesional. Kita harus menjaga betul perilaku kita tidak melanggar hukum, ya. Kemudian tidak menciptakan kesan negatif, ya. Misalnya, ya, suka terlambat, suka tidak menepati janji, ya kan, suka membohongi kliennya, ya kan, memberikan janji-janji palsu, misalnya semacam itu tidak boleh, ya kan, karena itu tidak profesional, ya.
Jadi seorang profesional itu tidak gampang ya, kan dia harus menjaga betul perilakunya sehingga orang tidak punya kesan jelek terhadap dirinya. Terus kalau dia mau promosi, ya dulu di aturan yang terdahulu ya kita tidak boleh promosi. Ya. Kita menjaga diri, kita tidak menjual diri, istilahnya menjual diri dalam artian tidak menjual profesi kita ke masyarakat. Ya. Tidak boleh beriklan zaman dulu ya, karena kita dianggap itu memalukan. Ya. Orang datang ke kita karena orang perlu, bukan kita yang perlu mencari-cari menggadai-gadaikan diri, menjual-jual diri, istilahnya tidak seperti itu. Ya. Tapi sekarang boleh-boleh saja kita promosi dalam rangka membuat image yang bagus atau mengenalkan diri boleh-boleh saja ya. Tapi dalam memasarkan atau mempromosikan diri dan pekerjaannya setiap profesi harus bersikap jujur. Ya, kita mempromosikan boleh, tapi harus jujur ya. Tidak boleh membuat kesan bombastis atau menyesatkan masyarakat atau menipu masyarakat ya. Atau membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa profesional yang diberikan. Ya, mengenai kualifikasi yang dimiliki atau pengalaman yang telah diperoleh. Jangan kita menyatakan pernyataan berlebihan. Oh kami hebat loh, bisa begini, bisa begitu. Jangan seperti itu ya. Atau membuat pernyataan merendahkan, justru sebaliknya, merendahkan melakukan perbandingan tidak didukung oleh bukti terhadap hasil pekerjaan praktisi lain. Ya. Di dalam iklan itu juga ada sebenarnya aturan seperti ini ya. Iklan itu sebenarnya tidak boleh merendahkan produk pesaing ya. Itu etikanya seperti itu. Ayo sampai sekarang banyak yang dilanggar juga ya, walaupun tidak menyebutkan namanya. Ini produk A, ini produk B. Produk A lebih bagus loh, produk A seperti ini gitu kan. Ada yang sekedar supaya ini tidak tidak asal aja, ada hasil penelitian katanya produk A lebih bagus dari produk B. Gitu, ya. Di kita di profesional tidak boleh seperti itu. Tidak boleh kita bilang orang oh sih dia jelek pekerjaannya, gitu. Kami lebih bagus. Ya, jangan seperti itu. Kita menjaga diri ya, tidak terlalu jual diri ya, tapi mempromosikan boleh tapi secara wajar yaitu ya. Itu prinsip dasar ya kan. 5 prinsip dasar tadi itu berkaitan dengan etika profesi. Ada pertanyaan sejauh ini sebelum saya lanjut mengenai kerangka konseptual. Jadi kalau ada yang nanya boleh nggak akuntan itu mempromosikan diri? Boleh ya kan. Tapi dengan cara yang wajar. Tidak melebih-lebihkan ya, dan tidak boleh merendahkan orang lain. Kantor akuntan besar tuh sering beriklan ya, sering beriklan atau menjadi sponsor sehingga namanya dipasang di event-event tertentu ya. PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, Deloitte atau KPMG itu kan sering pasang namanya. Bahkan dulu pernah ada saya lihat dia pasang jadi sponsor di klub sepak bola pernah dulu ya. Itu boleh-boleh saja sekarang ya kan, tapi itu tidak boleh juga berlebihan ya. Kalau kalian lihat iklan kan ada oh begini ya. Profesi akuntan dan jasa-jasa profesional lainnya umumnya tidak seperti itu ya. Tidak berlebihan karena kita orang profesional. Sekedar mengenalkan diri atau memberi image yang baik di masyarakat menurut periklanan yang wajar bisa dilakukan. Ya, ada pertanyaan dari 5 ini? Kalau tidak berarti udah hafal ya kan, nanti saya tanyakan lebih lanjut nanti ya. Jadi ini kenapa orang profesional itu penting ya, karena dia harus menjaga kepentingan. Jadi kalau di minggu lalu kita belajar etika secara umum yang diterapkan di berbagai konteks ya kan, kemarin kita sudah bahas juga mengenai 5 nyawa berbanding 1 nyawa, itu konteks umum ya kan. Di dalam profesi mungkin tidak se ekstrim itu ada nyawa yang harus kita korbankan, tidak ya. Cuman kepentingan masyarakat akan juga kita harus perhatikan ya. Kita melayani kepentingan masyarakat, kepentingan publik. Jangan boleh dilupakan bahwa kita itu pelayan publik. Memang arrangement atau pengaturan selama ini aneh ya kan. Kita ini melayani kepentingan publik tapi kita tidak dibayar oleh publik, tidak ya. Kita dibayar oleh si pemberi kerja. Ya, misalnya orang mengaudit, itu bukan dibayar oleh masyarakat, tapi dibayar oleh perusahaan yang diaudit. Itu sebenarnya agak aneh ya kan. Kita yang audit, dia bayar kita. Ya. Kita dalam posisi yang tidak bisa objektif ya sebenarnya kalau ditinjau dari konsep objektivitas ya. Karena kita punya kepentingan keuangan terhadap orang yang kita audit. Karena kita dibayar oleh dia. Ya.
Akankah akuntan akan tidak objektif karena seperti itu? Ya banyak orang beranggapan dulu ya perdebatannya lama itu. Akuntan nggak selama objektif karena dia dibayar oleh orang yang diaudit. Ya. Ini dulu jadi topik waktu saya bikin tesis waktu saya S2 dulu. Ya. Akankah auditor seperti itu? Tidak seperti itu. Ya. Akuntan kan itu perlu menjaga reputasinya juga. Ya. Sejauh mana dia tidak objektif karena dibayar itu dari hasil penelitian saya tidak selalu seperti itu. Ada kekuatan-kekuatan lain yang menjaga ya tetap lebih objektif walaupun dia pada posisi tidak benar-benar objektif dalam kaitan dengan kepentingan keuangan. Ada usulan alternatif supaya auditor tidak dibayar oleh klien, misalnya dibayar menurut cara tertentu ya. Tapi sampai sekarang belum berubah aturan itu, tetap dibayar oleh orang yang diaudit. Untuk mengatasinya ya kan nanti kita bahas ada berbagai macam cara ya kan, ada berbagai macam cara yang mengatasinya ya, sehingga efek itu tidak akan berdampak jauh kepada perilaku profesional seorang akuntan. Itu ya, dan kalian bisa tahu ini ya. Nah, di dalam buku tadi itu ada juga dijelaskan mengenai kerangka konseptual. Jadi dalam rangka melakukan tindakan etis ya, kita punya kerangka yang sifatnya konseptual, tidak asal-asalan, ada kerangka acuannya ya. Kita harus bagaimana? Jadi pendekatan kerangka konseptual ini membantu setiap akuntan dalam memenuhi berbagai ketentuan etika dan memenuhi tanggung jawabnya pada saat bertindak untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan publik. Pertama, ya, ini ada 3 langkah paling tidak. Pertama, dia harus mencoba mengidentifikasi berbagai ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi. Ancaman ini sesuatu yang akan berdampak terhadap perilaku etikanya. Kita identifikasi, cari tahu apa saja ancaman itu. Ya. Kemudian kita nilai dengan cara mengevaluasinya ancaman itu signifikan atau tidak terhadap perilaku beretika kita. Mengevaluasi ancaman signifikansi berbagai ancaman yang teridentifikasi tersebut signifikansinya berapa. Kemudian kalau kita sudah tahu ya seberapa besar ancaman ini, kita coba atasi ya. Atasi dengan cara mengeliminasi atau mengurangi. Mengeliminasi menghilangkan sama sekali, mengurangi berarti membuat derajat yang lebih kecil. Ancaman-ancaman tersebut pada tingkat yang dapat diterima. Kalau belum juga kita ulang dari awal. Jadi ini proses siklus yang terus-menerus. Identifikasi dulu, kita coba evaluasi dan nilai, kemudian kita atasi. Untuk melakukan itu dia harus dulu pertimbangkan konteks itu di kejadian atau suasana seperti apa saja ininya pada saat masalah itu timbul. Kemudian dalam menerapkan kerangka konseptual itu akuntan harus menerapkan pertimbangan profesional, ya, tetap waspada atas adanya informasi baru yang memungkinkan adanya perubahan fakta atau kejadian atau keadaan. Kemudian menggunakan pihak ketiga untuk yang menguasai atau memahami. Kita kalau kita nggak yakin dengan diri sendiri, kita bisa minta orang lain yang kita akan mintai pendapatnya yang menguasai dan memahami konteks di mana kita menghadapi masalah. Pertimbangan profesional itu maksudnya apa? Pertimbangan profesional itu melibatkan penerapan, pelatihan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman profesional yang relevan, yang sesuai dengan fakta atau keadaan yang dihadapi, termasuk sifat dan lingkup aktivitas profesional tertentu dan kepentingan dan hubungan terkait. Jadi kita harus menggunakan semua pengetahuan kita, keterampilan kita, pengalaman profesional kita yang ada hubungannya dengan masalah yang kita hadapi, terus kita gunakan sebagai dasar untuk kita bertindak. Hal ini perlu agar dapat membuat keputusan yang matang tentang tindakan yang diambil dan menentukan apakah keputusan itu tepat atau sesuai dengan keadaan. Nah, dalam menerapkan pertimbangan profesional itu dalam bahasa Inggris pertimbangan profesional, professional judgment, ya, professional judgment. Itu dia harus mempertimbangkan apakah terdapat informasi yang hilang dari fakta. Coba kita cek lagi informasi yang hilang itu apa. Kemudian terdapat inkonsistensi, ya, ketidaksesuaian antara fakta dan keadaan atau harapan.
keahlian atau pengalaman akuntan mencukupi untuk membuat kesimpulan, kemudian terdapat kebutuhan untuk berkonsultasi dengan pihak lainnya, kemudian kita juga harus menanyakan apakah informasi memberikan dasar yang memadai untuk membuat kesimpulan, ya. Kemudian prasangka prejudis, ya, atau bias dari akuntan dapat mempengaruhi penerapan pertimbangan profesionalnya. Kemudian ada kesimpulan lain yang dapat dicapai dari informasi yang ada. Jadi ini harus hati-hati ya, kita lakukan pertimbangan bagaimana kita melakukan ini ya, itu harus kita pertimbangkan. Oke, pertama tadi ya dari kerangka tadi, langkah pertama adalah identifikasi ancaman. Ini kita harus paham dulu fakta keadaannya, termasuk aktivitas profesional, kepentingan atau hubungan yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap prinsip dasar etika sebagai prasyarat mengidentifikasi ancaman. Coba kita lihat apakah ada hal tertentu yang menyebabkan kita tidak akan bersikap menuruti etika. Ya. Kita coba pahami dulu kondisi kebijakan prosedur yang tertentu yang diterapkan, kemudian peraturan perundangan, dan juga hubungan bisnis pemberi kerja kita seperti apa. Ya. Ancaman terhadap kepatuhan prinsip dasar tadi dapat timbul dari berbagai macam keadaan atau fakta. Sifat dari itu dapat berbeda tergantung dari jenis ancamannya. Jenisnya apa aja? Nah ini ada jenisnya ya. Pertama, ancaman kepentingan pribadi. Ini yang tadi saya contohkan ya, kalau kita punya kepentingan pribadi ya, otomatis kita tidak akan bersikap objektif. Jadi prinsipnya nomor 2, objektif tidak akan tercapai ya kan, karena kita tidak bisa bersikap objektif karena ada kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi itu timbul akibat dari kepentingan keuangan atau kepentingan lainnya dari praktisi atau anggota keluarga langsung atau anggota terdekat dari praktisi. Kalau kita punya kepentingan keuangan, baik diri kita sendiri atau keluarga kita, itu menyebabkan kita tidak bisa sepenuhnya objektif. Kita tidak mau dong rugi, ya. Karena kita punya kepentingan keuangan di situ, kita nggak mau rugi, ya. Sebisa mungkin menguntungkan diri kita sendiri, ya. Itu tidak objektif jadinya. Ya. Nah, itu harus diketahui apakah kita punya kepentingan pribadi seperti ini dalam kita bersikap. Kemudian kedua adalah ancaman yang sifatnya telahan pribadi, self review. Self review ini terjadi ketika pertimbangan yang diberikan sebelumnya harus dievaluasi kembali oleh praktisi yang bertanggung jawab atas pertimbangan tersebut. Jadi kalau pekerjaan kita diperiksa oleh diri kita sendiri itu nggak bagus, ya kan? Itu maksudnya seperti itu ya, self review, telah pribadi. Dia mengerjakan itu, dia juga akan mengevaluasi pekerjaan dia. Itu menyebabkan sama juga, tidak objektif juga. Ya. Kita mungkin tidak bisa berintegritas juga. Ya. Jadi seperti itu kemungkinannya. Ya. Sebentar.
Ya, kita lanjutkan ya. Baik, Pak. Oke, maaf tadi ada telepon masuk ya dari teman saya, Prof. Bayan dari Bali ya. Oke, kita lanjutkan ya. Berkaitan dengan ancaman tadi ya, ancaman telahan pribadi terakhir ya. Kemudian ancaman advokasi. Advokasi itu apa? Advokasi itu kalau kalian pernah dengar advokat ya, hukum ya kan, itu berarti dia membela statusnya ya, membela kepentingan orang tersebut, advokasi sebenarnya istilahnya. Nah, kita sebagai seorang profesional itu harus hati-hati juga kalau kita terlanjur membela seseorang ya. Kalau ancaman advokasi terjadi ketika praktisi menyatakan sikap atau pendapat mengenai satu hal yang dapat mengurangi objektivitas selanjutnya dari praktisi tersebut ya. Misalnya akuntan itu berbeda, pekerjaan akuntan dalam hal sebagai auditor itu berbeda dengan dia sebagai seorang konsultan. Konsultan itu melayani kepentingan si orang tersebut. Kalau sebagai auditor dia bukan melayani kepentingan orang tersebut, dia melayani kepentingan publik ya. Jangan sampai itu bersinggungan ya kan, kita berbenturan ya. Kita melayani kepentingan publik tapi kita satu sisi juga melayani kepentingan orang, itu nggak bisa seperti itu ya kan. Nah, kalau kita seperti itu jangan terjadi. Jadi kita harus mengambil posisi yang mana ini yang tepat. Makanya dalam pekerjaan auditor itu juga dibatasi. Mereka tidak boleh memberikan pekerjaan konsultasi kepada klien yang sama, ya. Karena akan menyebabkan ancaman kelahan pribadi bisa terjadi, ya. Ancaman advokasi juga bisa terjadi, hampir mirip-mirip sebenarnya. Kelahan pribadi maksudnya kalau dia dulu misalnya ya membuatkan sesuatu untuk dia, untuk klien, kita juga memeriksa audit itu atas itu juga kelahan pribadi ya. Nah, kalau ada kita lebih cenderung membela kepentingan orang yang kita ini tadi, maka kita akan jadi ancaman advokasi ya. Yang dapat mengurangi objektivitas selanjutnya tadi dibilang ya. Kemudian ancaman kedekatan ya. Kedekatan itu karena kedekatan hubungan, misalnya ada hubungan teman ya kan, hubungan kekerabatan ya, mungkin teman lama, teman alumni satu kuliah ya, satu sekolah, itu jangan juga ya. Kita bukan bukan melayani orang itu, tapi melayani kepentingan orang publik yang bukan berhubungan sama orang tersebut ya, jangan seperti itu. Kemungkinan ada ancaman yang intimidasi ya. Kita dihalangi untuk bersikap objektif mungkin karena diancam ya. Awas kamu kalau menyatakan ini, kalau enggak saya ini, ya, macam-macam ininya itu mau di apa gitu, mau di yang paling ekstrim mau dibunuh ya, mau diganggu, mau di apa, di harass dan sebagainya. Itu intimidasi ya. Itu kalau kita sungguh ketakutan kita nggak berani bersikap objektif jadinya. Jadi harus kita identifikasi apa aja ini ya di antara 1, 2, 3, 4, 5 ini mana yang akan berdampak terhadap posisi kita sehingga kita tidak bersikap etis. Misalnya ya kita punya saham di satu perusahaan. Kalau akuntan tidak boleh mengauditi perusahaan tersebut karena kita punya saham. Saham yang signifikan maksudnya ya. Kalau saya punya saham kecil-kecilan berapa lot saja mungkin nggak ngefek ya. Cuman kalau saya punya saham yang besar, ya saya mengaudit perusahaan itu juga nggak mungkin ya kan. Kalau saya seperti itu ya kan, maka motivasi saya beda. Motivasi saya sebagai pemegang saham yang akan mengaudit perusahaan itu. Saya sebagai pemegang saham tentu saja menginginkan agar kepentingan saya tidak diganggu ya kan, tidak dirugikan, bahkan ditingkatkan. Ya. Saya bisa saja tidak objektif dalam audit nantinya. Ya. Ini apa? Labanya kekecilan. Karena kita motivasinya kita, labanya mau dinaikkan supaya dividen kita juga banyak. Kita terima sebagai pemegang saham. Ya nggak boleh seperti itu, nggak efektif ya kan. Dia nggak bisa, mungkin dia mencari celah-celah sesuatu sehingga labanya dinaikkan atau bebannya dikurangi atau pajaknya dikurangi dan sebagainya karena dia punya kepentingan pribadi. Nggak bisa seperti itu. Ya. Itu ancaman sebenarnya, kita nggak bisa bersikap profesional karena kita punya kepentingan. Nah, untuk dari 5 ancaman tadi kita coba evaluasi. Yang mana yang kira-kira berdampak serius.
dia harus mengevaluasi apakah ancaman tersebut berarti pada tingkat yang dapat diterima, tingkat acceptable level. Ya maksudnya dia akan dianggap mungkin ya saya punya saham tadi itu cuman ya di bawah 1% ya. Itu tidak merupakan ancaman besar. Tapi kalau saya punya saham 10, 20, 30%, nah itu ancaman serius karena saya punya efek sekali atau berdampak sekali. Tingkat yang dapat diterima itu adalah menggunakan uji pihak ketiga yang memadai. Ya, mungkin kita tidak bisa sembarangan kita orang lain saja menilai ya kan ini seberapa jauh ini akan mengganggu ya kan. Dan akuntan profesional harus memperhatikan faktor-faktor kualitatif, kuantitatif dalam mengevaluasi ancaman tersebut. Jadi kita coba evaluasi ya kan, dan kita bisa minta bantu pihak lain untuk bisa menilai seberapa serius itu. Kemudian keberadaan kondisi, kebijakan, prosedur adalah faktor relevan dalam mengevaluasi tindakan ancaman. Adakah kebijakan tertentu yang mencegah ya ancaman itu tidak muncul? Misalnya sebagai akuntan ya kami tiap tahun selalu diminta membuat surat pernyataan bahwa kita bisa bersikap independen. Berarti dia punya kebijakan ya. Perusahaan kantor akuntan itu punya kebijakan ya, mewajibkan akuntan yang bekerja di dalam perusahaannya mengidentifikasi kalau dia tidak dapat bersikap atau ada terdapat ancaman yang 5 tadi itu dalam mengaudit sesuatu. Atau kalau dia bekerja di dalam perusahaan mungkin ada aturan bahwa dia tidak boleh mengurusi atau berhubungan dengan supplier atau pelanggan yang masih ada hubungan keluarga dengan dia. Ada aturan seperti itu dalam satu perusahaan. Tidak boleh dia ngurusi itu karena mungkin akan berbenturan nantinya, akan merugikan perusahaan tersebut. Contoh dari kondisi kebijakan dan prosedur itu adalah misalnya peraturan tata kelola corporate, ya, tata tertib perusahaan atau corporate governance dalam perusahaan. Ya, itu bisa mencegah itu. Ya kan? Misalnya ada aturan tata kelola, nanti kita bahas ya, aturan tata kelola itu ada juga mengharuskan adanya komisaris yang independen. Orang yang tidak punya kepentingan sama sekali, yang tidak punya saham di situ, ikut duduk dalam dewan komisaris. Gunanya apa? Dia menjaga keseimbangan di dalam dewan komisaris tersebut, dia sebagai orang yang bebas, orang yang independen. Ya. Tidak punya kepentingan apapun, sehingga ikut menyuarakan kepentingannya di dalam rapat dewan komisaris misalnya. Atau ada dewan audit, ya, komite audit itu membantu mengawasi proses audit dalam perusahaan itu, baik audit internal maupun audit eksternal. Kemudian persyaratan pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja untuk profesi umumnya akan membuat mereka sadar akan etika. Kemudian sistem penanganan keluhan, ya, komplain dan sebagainya yang memampukan akuntan untuk memberikan perhatian terhadap perilaku yang tidak beretika. Kemudian kewajiban dia ungkapkan secara eksplisit melaporkan pelanggaran atau pelanggaran etika. Kalau dia ada pelanggaran harus diungkapkan, ya. Orang harus tahu. Ya. Kemudian prosedur pemantauan atau disiplin oleh pihak profesi atau regulator. Ya. Ini yang dilakukan oleh selama ini ya. Jadi sesudah terjadi itu mungkin baru dilakukan pemantauan. Tapi umumnya pencegahan bisa dilakukan terlebih dahulu. Setelah kita menilai, ya kita mengatasi sekarang. Mengatasinya seperti apa? Ya, jika akuntan profesional menetapkan ancamannya itu tidak berada pada tingkat yang dapat diterima, maka dia harus mengeliminasi atau menguranginya pada tingkat dapat diterima. Dengan cara pertama eliminasi. Ya. Eliminasi berarti menghilangkan sama sekali termasuk kepentingan atau hubungan yang menciptakan ancaman. Kalau kita bersikap tidak independen, sebaiknya kita eliminasi, kita tidak boleh mengaudit itu misalnya. Tidak boleh terlibat dalam pekerjaan itu misalnya. Di satu perusahaan misalnya kita menangani itu tidak boleh terlibat berhubungan dengan itu. Itu eliminasi, dihilangkan sama sekali. Kan? Jadi ancaman tadi tidak akan muncul karena kita tidak terlibat lagi di situ. Kemudian bisa juga dengan menerapkan pengamanan atau dengan cara mengurangi pada tingkat yang dapat diterima. Jadi ada pengaman ini maksudnya ada cara tertentu di mana itu bisa tidak terjadi ancaman itu dalam bentuk yang buruk. Ya kan?
Terus ketiga, kita bisa juga menolak atau mengakhiri aktivitas proposal tersebut. Kita tidak pengen mengaudit misalnya. Ya. Karena kondisinya misalnya ya, kita punya ancaman intimidasi. Ya. Kita diancam, wah mending nggak usah saja, saya nggak bisa profesional di sini. Ya kan? Kalau diancam-ancam begini nggak usah aja, orang lain saja, saya nggak mau. Nah, saya seperti itu. Ya. Kita coba akhiri sama sekali, eliminasi dengan cara seperti itu. Kalau menerapkan pengamanan itu sifatnya mengurangi, ya kan, mengurangi. Ya. Misal tadi ya ada konflik kalau seorang auditor itu juga berfungsi sebagai seorang konsultan, itu dieliminasi sama sekali dengan aturan sekarang mereka tidak boleh. Ya. Atau ada aturan dikurangi, misalnya boleh seperti itu, tapi hanya untuk pekerjaan tertentu yang tidak ada hubungan dengan audit, bisa juga seperti itu. Ya. Bila ku takkan bisa. Ya, Fadil, ada apa Fadil? Oh, Oke. Kemudian tadi sudah saya terangkan kan independensi itu penting ya. Independensi kalau kita sebagai akuntan publik ya, independensi itu penting ya. Karena kita berindependen berarti kita tidak berpihak pada salah satu pihak ya. Kita berdiri di tengah-tengah. Di gambar seperti segitiga ini kita berdiri di tengah-tengah, tidak condong ke kiri, tidak condong ke kanan, kita berada di tengah ya, seperti itu. Nah, independen itu ada dua bentuk ya, independen dalam pemikiran dan independen dalam penampilan ya. Dalam pemikiran kita dalam diri kita sendiri ada sikap mental yang memungkinkan pernyataan pemikiran yang tidak dipengaruhi hal yang mengganggu ya. Sehingga kita tidak bisa bersikap berintegritas dan bertindak objektif dan menerapkan skeptisisme profesional. Dalam pikiran kita sendiri ya. Misalnya tadi itu yang dicontohkan kalau kita punya kepentingan pribadi ya, dalam pemikiran kita akan terganggu karena kita lebih cenderung melayani kepentingan diri sendiri. Ya. Itu enggak independen sifatnya. Ada juga independensi dalam hal penampilan, dalam hal appearance dari yang dilihat oleh orang lain, yaitu sikap yang menghindari tindakan atau situasi yang menyebabkan pihak ketiga meragukan integritas, objektivitas, skeptisisme profesional dari anggota tim asuransi KAP dan jaringan KAP. Orang ini yang kalau independensi dalam diri kita sendiri, yang penampilan bila dilihat oleh orang lain. Kedua bentuk ini harus sama-sama kita pertimbangkan dalam hal independensi. Misalnya ya ini kan ancaman independensi, ini khusus dibahas ya. Ini misalnya kepentingan keuangan ya. Misalnya kita punya kepentingan keuangan yang saya contohkan seperti tadi ya, kita misalnya punya saham di satu perusahaan, kita mengaudit di situ, berarti kita punya ancaman kepentingan pribadi. Nah sekarang kita tinjau, kita evaluasi, kita punyakah sifat pengendalian keuangan yang sifatnya langsung atau tidak langsung? Seperti yang saya bilang tadi, kalau saya punya saham di bawah 1% berarti saya tidak langsung. Ya, saya punya dampak yang sangat kecil, jadi boleh dikatakan saya nggak efek sama sekali terhadap perusahaan tersebut. Tapi kalau saya punya kendali langsung, ya, misalnya perusahaan itu memang milik saya, ya pribadi, ya jelas saya punya wewenang pribadi yang sangat kuat terhadap perusahaan itu. Nah, itu berarti sangat signifikan kita nilai. Nah, kalau dalam proses seperti ini tidak akan kita lakukan apa? Melepaskan kepentingan pribadi keuangan yang bersifat langsung sebelum menjadi anggota tim asuransi. Ya. Kalau misalnya kita punya saham tadi itu kita lepaskan sebelum kita melakukan pekerjaan ini. Ya agak aneh sebenarnya ya. Itu bisa jadi seperti itu ya. Atau melepaskan kepentingan bersifat tidak langsung secara keseluruhan atau sebagian menjadi tidak lagi menjadi material misalnya ya. Misalnya saya punya 10%, saya kurangi saja di bawah 1%. Selainnya saya jual ya, seperti itu ya. Atau sama sekali mengeliminasi personil tersebut tidak terlibat dalam tim. Ya, sekali di luar. Jadi kalau Anda masih mempertahankan saham di situ, maka Anda tidak boleh terlibat. Jadi maaf, tidak boleh terlibat. Anda keluar dari tim karena Anda tidak independen. Kemudian misalnya hubungan pribadi,
yang atau hubungan keluarga. Nah, ini kita lihat dulu hubungan keluarganya ini apakah bersifat keluarga yang ada kaitan langsung, ya. Misalnya orang tua, anak, atau istri, atau saudara yang ada hubungan langsung. Tapi hubungan keluarganya jauh, mungkin ya tidak terlalu ngefek. Ya. Sepupu saya ini jarang-jarang ketemu juga ya. Saya masih saudaraan sama dia, cuman terus saya nggak terlalu akrab, nggak terlalu ini. Ya bisa saja, berarti nggak terlalu ini dong, nggak terlalu dekat ya. Terus kita tinjau lagi, apakah si orang tersebut memang punya peran yang besar atau tidak. Kalau di sekedar staf biasa, kebetulan masih mengaudit perusahaan saudaranya, nggak apa-apa, ada orang lain juga yang mengawasi. Tapi kalau dia punya peran yang sangat besar, misalnya manajer atau partner dia, ya jelas itu jangan, ya, karena dia punya dampak yang sangat luas terhadap pekerjaan tim nantinya. Ya. Terus coba kita nilai masing-masing masalah itu sejauh mana itu. Ya. Kemudian tindakan yang kita ambil bisa dikeluarkan tim itu kalau memang dia punya hubungan keluarga, ya. Kemudian kita bisa atur juga tanggung jawabnya sehingga tidak terlalu banyak bertanggung jawab dia. Kemudian menetapkan kebijakan atau prosedur yang mendorong berkomunikasi dengan pejabat senior mengenai isu independensi. Ini. Kemudian kalau ada kasus misalnya tim kalau mengaudit itu ada bekerja di kliennya, ya. Ini banyak terjadi ya. Teman-teman saya banyak yang dulu jadi auditor hanya kerja di perusahaan yang pernah diaudit bisa juga seperti itu. Ya. Diaudit sama teman dia sendiri bisa jadi seperti itu ya. Nah ini akan repot nih karena ada kepentingan pribadi, ada ancaman kedekatan, ya karena teman dekat tadi ya kita mengaudit teman kita sendiri ya kan nggak enak ya. Jadi sama aja misalnya Anda mengaudit teman dekat Anda ya kan Anda punya hubungan sahabat sama dia, jadi agak sulit kita nggak bisa objektif. Nah itu tadi ya. Ini jelas ada ancaman nih ya, tapi kita evaluasi dulu ya. Misalnya kedudukan individu tersebut dalam tim, ya, kemudian keterlibatan dia secara langsung dengan tim seperti apa, lamanya jangka waktu dia berhubungan, misalnya, itu akan berdampak juga. Nah kalau begini tindakan kita apa? Mungkin kita pertama bisa pertimbangkan kelayakan atau kebutuhan modifikasi. Kita modifikasi rencana kerjanya seperti apa, atau kita ambil orang yang beda sama sekali, ya kan? Melibatkan praktisi lain yang tidak terlibat. Kemudian ada juga kendali mutunya, ya. Mungkin saja dia boleh diperbolehkan, tapi kita awasi betul-betul, ya. Kita lihat pekerjaan dia seperti apa, apakah berdampak atau tidak, karena dia mengaudit teman dia sendiri tadi itu. Ya. Makanya ada perlu seperti itu mekanismenya. Ya. Atau bisa terjadi ya hubungannya sudah lama nih antara orang yang diaudit dengan auditornya. Ya. Misal sudah berpuluh-puluh tahun, udah mirip seperti teman sendiri, ya. Bahkan keluarga sendiri mungkin bisa jadi seperti itu ya. Nah ini kan jadi ada ancaman kedekatan karena dia lama berhubungan, ya bisa 10 tahun, berpuluh-puluh tahun, ya kan. Ada loh klien perusahaan yang pernah saya audit dulu, ternyata hubungannya lama sekali ya. Ini ada untungnya, kalau kita punya hubungan yang sudah lama sekali, kita sudah familiar dengan aktivitas bisnis dia. Ya. Kita sudah tahu sampai ke detail-detailnya kita sudah tahu. Ya. Jadi waktu mengaudit akan lebih gampang karena sudah kenal baik, ya kan. Cuman itu juga akan menyebabkan kita nggak objektif karena kita punya kedekatan pribadi dengan orang yang kita audit. Ya. Nah itu kita lihat juga signifikansinya dari lamanya personel itu, kemudian perannya seperti apa, struktur KAP dan sifat perikatannya seperti apa. Ya. Nah untuk mengatasi ini ada juga diatur sekarang merotasi. Jadi orang itu ya tidak orangnya itu terus diganti sama orang lain atau kantornya yang sudah diganti. Ya kantornya berganti ke kantor lain, ya, diganti orang lain supaya dia lebih ada aturan seperti itu. Dalam perusahaan ada merotasi, KP juga ada rotasi. Nah kalau sekarang aturannya itu sampai 5 tahun itu boleh diaudit oleh auditor yang sama. Tapi setelah 5 tahun ganti lagi orang lain. Ya. Tujuannya seperti itu supaya tidak tercipta hubungan yang terlalu dekat sehingga auditornya tidak objektif nantinya.
Ini ada juga pemberian jasa profesional selain jasa assurance dan client assurance. Assurance itu yang sifatnya memberikan keyakinan, ya kan, lebih luas dari audit. Ya. Ini yang saya ceritakan tadi, dia mengerjakan misalnya konsultasi, ya kan, pada yang sama dia melakukan audit, ya kan. Ini yang tadi saya bilang di depan. Ya. Nah, untuk ada kasus seperti ini kita evaluasi juga apakah itu berdampak serius atau tidak. Ya. Nah, tindakan yang kita lakukan bisa menetapkan aturan kita tidak boleh sama sekali terlibat, ya. Kita menolak atau untuk melanjutkan penugasan atau perikatan itu, atau kita bisa juga tetap meneruskan tapi mengatur, misalnya yang memberikan jasa audit bukan orang yang terlibat dengan jasa konsultan, ya. Atau melibatkan praktisi lainnya memberikan saran mengenai implikasi, minta bantu orang lain mengawasi menilainya, punya dampak seperti itu. Nah itu kira-kira ya penerapan untuk berbagai macam ancaman yang berdampak serius kalau kita tidak bisa menetapkan ini, ya, sehingga berdampak pada 5 prinsip etika tidak berjalan, ya. 5 prinsip etika yang kita sebutkan di sini tidak berjalan, ya. Integritas tidak bisa kita jalankan, kita tidak bisa objektif juga, ya. Kalau kondisinya terburu-buru, kita tidak bisa, atau karena kita terlanjur dekat sama klien kita tidak hati-hati, bisa juga seperti itu, ya. Udah, ini beres aja, sudah saya periksa semua. Oh, kamu nggak percaya sama temen ya? Kayak gitu. Nah, itu kan jadi mengganggu, kita nggak bisa lebih hati-hati lagi, ya kan? Aspek kerahasiaan juga bisa terganggu juga, ya kan? Ada beberapa hal yang kita rahasiakan dari orang lain, kita juga ada yang merahasiakan tertentu, ya. Misalnya ya, ini yang orang kita audit ini teman dekat sama kita. Tapi kita juga mengaudit perusahaan lain yang saingan dia. Ya korek-korek dari kita. Kamu kan ngaudit si perusahaan itu, gimana sih keadaan dia itu? Anda bocorkan rahasia klien satunya lagi ke teman Anda tadi, ya. Nggak boleh juga seperti itu. Nah, itu dijaga betul, ya. Karena gangguan ancaman tadi bisa bukan hanya 1 atau 2 unsur etika saja, ya. Kesemuanya bisa terganggu. Nah, ini harus diperhatikan betul-betul kalau dalam konteks profesional ancaman-ancamannya apa saja. Ya itu kira-kira ya garis besar kalau di etika profesi seperti itu. Ya, ada pertanyaan sampai sejauh ini? Agak rumit ya, atau kalian belum banyak tahu ya? Ini mudah-mudahan sudah banyak tahu. Ya, kita tuh sebagai orang profesional tuh harus ada perilaku yang dijaga. Nanti kalau kalian bekerja juga akan lama-lama tahu. Ya. Dan sebagai orang yang beretika tinggi dalam profesi itu harus benar-benar hati-hati. Ya. Sikap kita yang sembarangan, ya ngawur itu sebaiknya jangan. Ya kan, harus dijaga betul. Ya kan. Termasuk paling gampang adalah menjaga komitmen pihak lain kepada kita, terus harus benar-benar kita jaga. Ya. Orang mempercayakan kita bekerja sebagai seseorang yang profesional, berarti dia menitipkan atau memberikan amanah kepada kita untuk mengerjakannya secara serius. Itu tidak boleh dianggap enteng. Ya. Tidak boleh dianggap enteng, kita harus mengerjakan dengan serius, dengan hati-hati, dengan cermat, ya. Dan juga dijaga kelima prinsip tadi tetap jalan. Dan, berintegritas, objektif, kita mencurahkan tenaga kita sepenuhnya dengan hati-hati, kemudian bersikap profesional, ya, dan menjaga rahasia. Bapak, Ya, izin bertanya, Pak. silakan. Nah, kan profesional ini yang dipahami orang yang melakukan pekerjaan itu berulang-ulang hingga mahir. Iyalah, Pak. Ya. Nah, kan Bapak tadi ada bilang tentang edukasi, Pak. Nah, bagaimana kalau orang ini gak bisa mengedukasikan padahal dia ini sudah profesional dalam pekerjaannya, Pak? Mengedukasikan ke orangnya, nah, maksudnya, Pak. Ya, pertama ada
ada syarat ya kan seseorang itu bergabung menjadi satu profesi. Pertama dia harus punya pengetahuan paling dasar. Ya. Misalnya Anda sebagai akuntan harus lulus dulu di jurusan akuntansi ini, ya kan? Itu paling dasar ya kan. Seorang akuntan pertama kalau menurut aturan yang ada harus menyelesaikan paling tidak sarjana pada tingkat sarjana akuntansi. Berarti pengetahuan sudah lumayan kan sebagai seorang akuntan. Kemudian dia harus punya pengalaman yang memadai. Ya. Pengalaman yang memadai maksudnya dia punya pengalaman praktek begitu dia selesai kuliah. Nah, paling tidak setara dengan 1000 jam. 1000 jam kerja itu kurang lebih ya 2-3 tahun lah ya. 2 tahun lah, 1000 jam. 1000 jam praktek. Diharapkan dia sudah punya pengalaman praktek. Baru setelah itu boleh dapat mengajukan diri sebagai calon akuntan. Nah, yang resmi loh ya, yang resmi menurut standar profesi. Berarti dia sudah memenuhi syarat paling dasar, dia punya pengalaman, punya pendidikan, pengetahuan dan keterampilan dan pengalaman yang memadai dalam menjalankan tugas itu. Makanya kalau kalian nanti lulus dari jurusan akuntansi misalnya, itu harus cari pengalaman dulu sekitar 2-3 tahun sebelum dianggap memadai untuk mengambil gelarnya. Ya. Baik gelar akuntan, ya, CA kalau di kita atau CPA, ya, certified CA itu certified certified. Kalau CPA yang gelar punya saya CPA, certified public accountant dari IAPI. Kalau CA itu chartered accountant dari IAI. Ya. Itu sama seperti itu mempersyaratkan ada seperti itu. Berarti mereka sebelum punya gelar bersertifikasi itu sudah memenuhi semua syarat tadi. Nah, begitu dia masuk dalam profesi, begitu sudah dapat gelar itu, dia harus terus-menerus mengupdate ilmunya dengan mengikuti pendidikan berkelanjutan. Ya. Tiap tahun dia harus ditarget memenuhi SKP, mirip seperti SKS orang kuliah. Jumlahnya antara 16 sampai 18, berarti ikut kegiatan pendidikan lanjut istilahnya setiap tahun minimal berapa kali. Atau kalau kami menjadi seorang dosen, maka kami harus mengupdate ilmunya sesuai perkembangan, ya, dengan mengajarkan itu yang update terbaru misalnya seperti apa. Ya. Nah, jadi itu ya syaratnya tadi itu dia bukan hanya mengedukasi dirinya sendiri, tapi dia memang harus mengikuti secara wajib untuk berkelanjutan mengikuti update ilmunya. Ya. Sebenarnya dosen seperti kami juga harus mengupdate diri, ya kan. Tapi tidak secara khusus. Kalau kami tidak seperti di profesi mereka punya syarat khusus, kami harus belajar itu sifatnya ya voluntary, cuman harus bisa diterapkan dalam pengajaran, itu harus ilmu terbaru. Jadi seperti itu tadi ya. Jadi aturan yang ada dalam profesi mewajibkan mereka harus belajar terus menerus. Ya. Oh iya Pak, berarti bisa dikatakan profesional berarti lah Pak. Kalau orang seperti itu Pak, atau belum? Ya kalau belum mencapai syaratnya tadi belum dikatakan profesional ya. Oh Syarat iya Pak. pendidikan, pengetahuan belum dikatakan profesional. Contoh seperti dokter itu tidak dapat gelar, ya kan? Mereka kan kalau lulus kuliah dapat sarjana kedokteran, ya. Tapi Iya Pak mereka benar. harus koas dulu. Koas itu sama seperti kita ngambil pengalaman kerja dulu sekitar 2 tahun, ya. Sebelum kemudian diangkat sumpah menjadi profesi, menjadi seorang dokter, ya. Setelah dia menyelesaikan koas itu. Prinsip yang sama juga buat kita akuntan gitu, ya. Begitu kalian lulus, kalian punya gelar sarjana akuntan. Tapi itu hanya satu syarat, belum selesai dikatakan seorang profesional. Ya. Anda harus punya pengalaman dulu, ya. Kemudian ikut tesnya, ya, ikut tesnya lulus di situ, baru dinyatakan profesional secara resmi. Ya. Memang di negara kita sedikit dari Anda yang ikut tes itu, ya. Walaupun boleh dikatakan walau mereka tidak ikut ujian bukan berarti mereka tidak dikatakan profesional sepenuhnya, enggak ya, tapi secara legal enggak, mereka tidak disebut orang profesional karena tidak mengambil gelar itu ya. Cuman beberapa orang yang profesional yang memang pengalamannya dari prakteknya sudah benar-benar mumpuni, walaupun tanpa gelar kita sudah menyebutnya orang profesional ya. Tapi dia tidak berpraktek secara kepentingan publik ya. Kalau berpraktek untuk kepentingan publik ya itu harus ada izin resminya dari pemerintah ya kan.
Sama seperti dokter kan harus dapat izin, ya kan, izin praktek. Akuntan juga sama punya izin praktek. Ya, kalau akuntan publik punya izin praktek, akuntan pajak punya izin praktek juga, ya. Akuntan yang di bawah IAI juga dapat izin praktek jasa akuntan, KJA, kantor jasa akuntan dia harus ada izin praktek. Jadi kita sama seperti dokter, kita juga berpraktek. Kalau Anda mau nanti buka praktek, bikin plang nama depan rumah boleh aja, ya kan. Tapi syaratnya tidak boleh langsung ke sana, ya. Kalian harus mengikuti jalurnya dulu, ya. Hampir sama semua. Jadi ada gelar pendidikan, harus dibedakan ya, gelar pendidikan akademik, ada gelar profesi. Kalian nanti begitu lulus kuliah akan dapat gelar akademik, tapi belum tentu dapat gelar profesi. Harus ada syarat tertentu yang harus dicapai sebelum ke sana. Begitu dapat gelar profesi, dokter juga sama, mereka harus belajar terus-menerus. Ya. Ada mereka tiap tahun mengadakan konferensi, ya segala macam buat mereka belajar lagi. Ya. Kita juga sama. Di dalam IAI atau IAP ada forum pendidikan itu biasanya kita ikuti. Ya. Sekarang di masa pandemi seperti ini diganti dengan cara Zoom seperti ini boleh. Ya. Memang harus kita bayar, cuman itu harus wajib mereka ini kan. Saya sendiri punya gelar akuntan waktu saya lulus kuliah zaman dulu. Dulu masih longgar banget, dulu nggak perlu kita ikut syarat tes ya. Perguruan tinggi tertentu itu begitu lulus dapat 2 gelar sekaligus, ya dapat gelar sarjana ditambah gelar akuntannya yang turun dari langit langsung tanpa ujian ya. Itu hanya 7 perguruan negeri waktu saya lulus dulu, 7 perguruan tinggi negeri saja yang punya gelar itu ya. Saya salah satunya waktu ngambil S1 dulu di Brawijaya di Malang. Begitu saya lulus, saya pergi ke Jakarta, saya bawa ijazah saya langsung dikasih gelar akuntannya otomatis karena dianggap perguruan tinggi itu boleh mengeluarkan langsung. Itu zaman dulu ya, tapi sekarang nggak boleh lagi ya. Saya tetap kita harus semua disamaratakan mau perguruan tinggi negeri mau swasta sama harus ikut tes dulu ya. Harus ikut syarat dulu baru boleh diberikan gelar itu, gelar profesi. Bahkan ada pendidikan khususnya ya. PPAK, pendidikan profesional akuntan itu ada. Tapi sekarang tidak tersyaratkan lagi, ya boleh langsung, tidak perlu ikut pendidikan itu, boleh langsung ikut tes, boleh saja. Di kampus kita ada tes CPA, itu kan CPA tes itu untuk ngambil gelar CPA, ya kan. Ada sudah hari ini ada yang ikut tes, hari ini ada 17 orang kalau nggak salah. Di kampus ruangannya di belakang sana itu, di pusakaan di atas itu ada ruangan tesnya. Kalau mau ngambil CPA di kampus kita bisa. Nah, mahasiswa seleksi sedikit, nanti tahun-tahun depan kita akan wajibkan. Mungkin angkatan kalian juga kami bisa buka nanti ya. Jadi begitu kalian lulus nanti itu gelarnya bisa ujiannya bisa dicicil ya, bisa dicicil maksudnya waktu sesudah kalian lulus ambil itu kan ada 8 kalau saya 4 sampai 8, saya lupa 4 sampai 8 tes yang harus diikuti itu bisa dicicil ya begitu. Kalian lulus mungkin ambil 2 atau 4 ya begitu pengalaman sampai selesaikan sisanya otomatis nanti dapat gelar CPA. Saya sendiri punya gelar CPA walaupun jarang saya pakai karena saya tidak berpraktek ya. Karena saya di kampus gelar itu hanya untuk melengkapi saja karena saya tidak berpraktek. Kalau Ibu Gemi itu punya kantor sendiri ya, punya kantor KAP sendiri Ibu Gemi. Kenalkan Ibu Gemi yang sekretaris jurusan itu beliau punya kantor sendiri ya. Kantor akuntan publik Ibu Gemi Ruanti. Saya karena sibuk jadi dosen nggak ada waktu buat berpraktek di luar. Walaupun kalau saya urus bisa saja sih saya buka kantor sendiri sama seperti Bu Gemi, cuman saya nggak ada waktu ya. Ngajar seperti ini kalau optimal itu jangan disambi pekerjaan lain, rumit habis waktunya nanti ya. Saya lebih suka mengajar sama meneliti ya sudah saya di sini saja nggak apa-apa. Itu ya. Jadi kita akuntan ini sama seperti dokter boleh nanti buka kantor sendiri, praktek sendiri. Bahkan tidak hanya kantor akuntan publik, akuntan pajak, ya konsultan pajak kalian bisa ambil profesi pajak. Ya kan? Profesi jasa akuntan itu jasa akuntan beda ya. Dia tidak memberikan jasa audit ya, tapi memberikan jasa misalnya membuatkan sistem, membuatkan laporan tertentu outsourcing yang perusahaan tidak bisa melakukannya diserahkan ke kita boleh seperti itu. Jadi kita berfungsi sebagai orang akuntan ya yang sifatnya membantu pribadi atau perusahaan menjalankan fungsi akuntansi. Tapi dikerjakan oleh orang luar ya.
kerjakan itu. Memang jarang-jarang kalian yang bekerja di situ ya, karena kesempatan kerjanya masih minimal sekarang. Tapi mudah-mudahan kedepannya akan banyak nantinya ya. Kalau kalian berminat ke situ bisa ya. Enak punya usaha sendiri, kerja sendiri yang sama kayak dokter itu ya, bisa bebas ininya. Ya. Tapi sebelum ke sana harus ada syaratnya tadi ya. Ada syaratnya. Tapi saya yakin kalau kalian serius bisa kok. Kalau saya dulu ya, saya pernah bekerja di kantor akuntan kurang lebih 4 tahun begitu saya lulus kuliah ya. Sudah memenuhi syarat banget. Jadi waktu saya ngambil CPA dulu, mereka minta ijazah saya, terus minta surat dari tempat saya bekerja dulu. Oh, langsung aja nih Pak, ini sudah tinggal penuh syaratnya, ini langsung aja ikut tes aja ya. Waktu itu tesnya ada semacam RPL, recognizing prior learning. Jadi kalau saya punya praktek ya yang panjang itu akan disamakan dengan lulus mata kuliah tertentu, syarat kuliah tertentu, sehingga saya langsung ikutnya. Waktu itu cuma ikut 3 hari di prosesnya itu langsung saya dapat CPAI waktu itu ya. Sekarang CPAI tidak ada lagi, langsung CPAI. Jadi punya saya langsung disetarakan dengan CPAI. Dan kalau saya mau buka kantor harus ada ujian sekali lagi. Ujian sekali lagi untuk menjadi partner, yaitu memimpin kantor. Itu ada tesnya tidak seperti tes yang tertulis, tapi lebih pada tes wawancara sifatnya. Nah, kalau saya nggak buka kantor, saya nggak perlu ikut ujian itu. Tapi kalau saya buka kantor seperti Ibu Kemi, maka saya harus ikut ujian itu. Saya tidak terlalu berminat untuk terus ke situ, selain saya lebih mementingkan tugas saya sebagai dosen, saya juga melihat kita belum punya culture yang memadai. Ya. Profesi kita belum dianggap tinggi karena kondisi peraturan kita sekarang belum memungkinkan. Ya. Kalau di luar negeri itu mereka wajib, semua perusahaan itu wajib diaudit, ya kan? Nah, aturan legislasi kita, undang-undang kita belum mewajibkan itu, ya. Dan orang belum menganggap tinggi harga, dalam artian secara ekonomi orang belum memberi nilai tinggi untuk profesi ini. Ya. Memang nggak seperti dokter, kita nggak bisa dibayar murah, ya minimal harus berapa gitu dibayarnya karena pekerjaannya pekerjaan panjang, bukan pekerjaan kecil-kecil, ya kan? Dan itu kadang-kadang buat masyarakat umum masih terlalu tinggi bayarnya. Ya. Untuk satu pekerjaan audit saja kita nggak mungkin dibayar cuma 5-10 juta, nggak bisa seperti itu ya, karena pekerjaan audit itu kan apalagi kalau perusahaannya semakin besar ya nggak bisa harga murah ya, bisa sampai ratusan juta, bisa sampai miliaran kalau timnya banyak ya, perusahaannya besar itu bisa miliaran bayarnya ya. Saya pernah memimpin jadi manajer audit ya kan, itu saya punya anak buah kurang lebih 12 sampai 15 orang. Memang perusahaan yang audit besar ya kan. Kami dibayar pun miliaran karena orangnya banyak ya, dibagi segala macam. Dan pekerjaannya pun lama, sekitar 4-5 bulan baru selesai. Karena kita dari audit interim, belum tutup tahun sudah mengaudit. Kemudian sesudah tutup tahun kita diminta dalam waktu minimal 1 bulan lah ya, untuk selesai. Jadi mereka menargetkan di bulan Februari seperti sekarang sudah selesai. Itu perlu waktu yang panjang buat bayar lembur berapa lama itu. Makanya bayarnya harus banyak. Itu hanya perusahaan besar saja sanggup seperti itu, ya kan? Ya seperti itu, Adi ya. Jadi otomatis sebenarnya dipersyaratkan sama seperti profesi yang lain, syarat pendidikan, syarat pengalaman itu diutamakan. Jadi kita bukan profesi dukun abal-abal, ya kan? Nggak punya pendidikan, ngaku-ngaku profesi, nah, seperti itu harus ada. Iya, Pak. Termasuk persyaratan etika, ya persyaratan etika harus, makanya mata kuliah ini harus benar-benar ditanamkan waktu kalian kuliah. Ya, apapun pekerjaan kalian nanti itu akan diterapkan sepenuhnya. Ya. Ingat, sekali lancung ke ujian seumur hidup akan susah ya. Jadi kalau kita punya cacat sedikit saja itu akan susah hilangnya. Kalau dalam dunia profesional ya, harus dijaga betul sikap kalian tidak ada cacat, ya kan? Sehingga mampu bersikap profesional sepanjang hayat kalian bekerja. Ya, itu harus benar-benar dijaga ya. Kalau kita sudah punya cacat atau pernah punya pengalaman tidak menunjukkan sikap beretika, itu agak sulit, ya kan? Stigma itu nggak akan hilang, ya, harus kita jaga betul-betul. Ya kan?
eh, kenapa mata kuliah ini perlu diajarkan itu harus ditanamkan dari kalian masih kuliah. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Satu lagi boleh lah Pak. Ya, silakan. Kan Bapak pernah mengaudit suatu perusahaan kata Bapak yang kemarin. Nah, kan suatu perusahaan itu pasti ada problemnya Pak. Nah, bagaimana Bapak menyelesaikan problem masalah tersebut Pak? Apakah Bapak mengikuti teknik dasar yang Bapak jelaskan tadi kah? Atau ada masukan dari, atau ada apa tuh namanya? Atau keputusan dari Bapak sendiri Pak? Itu. Ya, masalah akan selalu ada ya kalau kita dalam bekerja secara profesional, baik kita sebagai auditor, sebagai konsultan sekalipun, masalah banyak. Cuman sebisa mungkin masalah itu murni masalah profesional, ya kan? Tidak melibatkan masalah yang non teknis yang mengganggu, ya. Makanya sebelum kita menerima satu tugas kalau orang profesional, kita harus lihat dulu apakah kita mampu bersikap secara etis, ya. Tadi itu ya sudah saya terangkan, ya kan? Adakah kita punya ancaman terhadap prinsip etis tadi? Kalau ada, seberapa besar dan seberapa kita mau bisa melakukan memperbaikinya. Jadi kalau kita mengaudit biasanya kita lihat dulu kita punya masalah nggak dengan perusahaan yang kita audit. Ya. Masalah ini maksudnya punya ancaman tidak ya? Misalnya saya punya saham di situ, berarti saya nggak boleh audit di situ kalau saham saya signifikan. Kalau tidak ya nggak apa-apa ya kan. Atau saya punya kepentingan di situ harus saya ungkapkan ke atasan kita ya kan. Ingat ya, di dalam tim profesional itu tidak bekerja sendirian. Mereka punya tim, ya kan? Ada atasan mereka, dalam hal ini partner, dan ada manajer, dan ada anggota tim lainnya. Kita biasanya bekerja sebagai tim, ya kan? Tidak bekerja sendirian. Ya. Jarang bekerja sendirian, kecuali atau kerjanya itu kecil. Tapi umumnya perusahaan besar itu banyak timnya. Itu harus dikenali. Jadi di tahap awal di pencegahan dulu. Pada saat kita menerima penugasan, apakah kita mampu melakukan pekerjaan dengan baik, ya, dan kita bisa bersikap etis sebelum kita mengambil tugas ini. Kalau kemungkinan besar kita tidak bisa melakukannya, kita bisa saja nggak jadi ngambil tugas itu. Nggak bisa ngambil pekerjaan itu. Dulu pernah ya ada klien yang ngajak minta jasa kita. Waktu itu masih zaman-zaman sebelum internet bubble ya. Tapi dia sudah perusahaannya di bidang teknologi informasi waktu itu di awal-awal tahun berapa yang masih belum terlalu canggih ya. Saya waktu itu nggak terlalu familiar dengan ini. Tapi orangnya kok terlalu ini ya. Terlalu banyak nutup-nutupi dari kita. Waktu itu kami bertiga, ya saya masih staff waktu itu, ada atasan saya supervisor, kemudian ada manajernya. Kita bertiga ke kantor kliennya waktu itu. Orangnya kok nggak enak ya, kok banyak membatasi, banyak maunya ini itu. Wah ini kan ancaman nih, kita nggak bisa bertindak profesional begini, banyak yang ditutup-tutupi. Padahal kalau kita orang profesional kita harus terbuka sama kita, supaya kita tidak tersesat oleh ininya. Tapi dia nggak mau terbuka sama kita. Akhirnya apa keputusan kami? Udah nggak mau kita ambil pekerjaan dia, mau bikin pusing kita aja. Ya, karena dia nggak mau terbuka sama kita. Ya. Oh iya Pak. Jadi itu di awal ya, bisa saja kita menolak di awal. Ya. Kalau kita menganggap itu dia tidak bisa bersikap yang seharusnya. Ya. Dia harus kooperatif sama kita seorang profesional. Ya kan? Dalam artian dia mau membuka informasi, mau bekerja sama, mau menunjukkan berbagai macam aspek operasional bisnisnya supaya kita paham. Ya kan? Seperti itu. Pengacara hukum juga boleh dia menolak kalau ternyata orang yang dia tangani ini nggak bekerja sama dengan baik dengan dia. Banyak kan kasus pengacaranya berhenti karena yang dibela dia nggak nuruti apa yang dia mau atau nggak selalu tidak sesuai dengan yang diingin disepakati. Bisa juga seperti itu ya. Jadi awal bisa seperti itu. Kemudian pada saat di tengah jalan, pada saat kita melakukan pekerjaan, ya kan, itu juga banyak masalah ya kan. Nah itu harus ini murni masalah profesional biasanya ya kan.
kalau kita pekerjaan sebagai auditor, ya kita harus mencari, bukan mencari ya, kita menilai sebenarnya apakah laporan keuangan ini bebas dari salah saji. Orang awam menganggap kita mencari-cari kesalahan, mencari-cari temuan, enggak seperti itu ya kan. Pada intinya kita mau memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan itu bebas dari informasi yang menyesatkan. Nah, itu tadi. Nah, ini begitu kita menemukan banyak masalah ini masalah banyak ya. Udah makanan hari-hari itu kalau kita menemukan banyak masalah, ya kan? Oh iya, Pak. Yang namanya berdebat atau berkelahi dengan klien ya tiap-tiap hari itu yang makanan kita ya. Kadang kita ngotot-ngototan ya, seperti yang saya ceritakan minggu lalu kan kita ngotot-ngototan nggak hanya dengan anak buahnya, dengan pimpinannya pun kita bisa berkelahi ya kan. Iya, Pak. Karena apa? Karena kita ini bukan seperti kerjaan konsultan, bukan melayani kepentingan dia, kita melayani kepentingan publik yang kita layani. Ya. Kita membela kepentingan masyarakat dalam hal ini pengguna laporan keuangan tersebut ya, dan masyarakat keseluruhan. Apalagi misalnya waktu saya mengaudit lembaga pemerintah itu bukan hanya pemerintah yang berkepentingan, rakyat yang di belakang sana itu yang banyak kepentingannya yang seharus saya lindungi kepentingannya. Jadi walaupun kita berkelahi dengan klien itu bukan kita secara pribadi kelahi dengan dia, kita mewakili kepentingan orang ya, yang di balik sana yang tidak kita lihat tapi kita lindungi kepentingannya. Makanya itu kita harus tuntut benar-benar beretika. Memang buat orang-orang tertentu pekerjaan auditor ini bukan hanya berat, tapi juga secara psikologis amat berat karena kita harus siap saat berkonfrontasi dengan klien, ya. Dengan perusahaan yang kita audit. Ya. Siap berkelahi istilahnya ya. Walaupun tiap orang beda-beda caranya. Kalau saya memang orang yang nggak suka kelahi, ya bukan seperti itu saya hadapi. Biasanya saya ya secara lemah lembut saja saya hadapi, ya ini seperti gimana Pak, gini. Atau kalau saya sih caranya agak memutar, ya nggak mau saya kadang kalau konfrontasi itu nggak efektif ya kan. Orang akan menutup diri, kemudian nggak mau kerjasama sama kita lagi, repot nantinya. Jadi agak memutar caranya ya kan. Walaupun teman anggota tim yang lain punya style yang berbeda, beda juga ya kan. Pengacara profesi lain, pengacara itu juga lebih parah dari kita. Mereka harus berkelahi terus-terusan sampai ke pengadilan, ya kan? Guna untuk melindungi kepentingan kliennya. Tapi kita berbeda dengan mereka. Dia membela siapa yang bayar, ya kan? Kita bukan membela siapa yang kita bayar, ya kan? Kita dibayar oleh klien, tapi itu nggak kita bela, ya. Justru orang yang tidak kita terima bayarnya, kita bela. Nah, itu yang anehnya seperti itu, ya. Kalau pengacara orang bilang berapa bayar sih itu berapa wani piro istilah dalam bahasa Jawa kan, itu akan saya bela ya, membela siapa yang bayar karena dia memang dibayar untuk berkelahi di situ ya, tapi kita enggak seperti itu, kita justru melindungi kepentingan masyarakat. Dalam kondisi sekarang apa boleh buat, kita terima bayaran itu dari klien ya. Tapi klien tidak bisa dan tidak seharusnya mempengaruhi keputusan kita itu ya. Nah itu tadi audit oleh BPK misalnya itu benar-benar nggak disukai karena BPK itu kan badan pemeriksa keuangan untuk instansi pemerintah ya, dari pusat sampai ke daerah. Banyak cerita orang-orang Pemda itu agak jengkel dengan orang BPK itu ya, karena mereka menganggap mereka itu mengganggu saja ya, memeriksa hal-hal yang, tapi ya tujuan mereka bukan seperti itu, bukan mengganggu ya sebenarnya ya. Mungkin persepsinya karena mungkin cara pendekatan mereka agak-agak gimana gitu ya. Jadi dipersepsikan mereka itu tukang ngurusuhi istilahnya, tukang mengganggu pekerjaan mereka ya. Tapi sebenarnya kalau diperhatikan betul-betul baik sebenarnya tugas mereka itu menjaga kepentingan rakyat supaya pemerintah tidak sewenang-wenang mengatur pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Hal-hal detail mereka ributkan, misalnya ini seperti apa, uang ini untuk ini pertanggungjawabannya mana buktinya, kenapa dikeluarkan seperti ini tapi tidak ada dasarnya ya. Mereka lebih luas kalau audit pemerintah ya, audit di pemerintah. Kalau kita di swasta cuma audit keuangan saja, tidak terlalu luas, walaupun kita juga meributkan misalnya pengendalian internal, tapi itu melihat dalam efeknya ke bagaimana efek keuangannya ya, murni kita hanya keuangan saja. Kalau di pemerintahan tuh auditnya macam-macam, audit kinerja, audit keuangan, dan audit
tujuan khusus kalau mereka ya banyak. Nanti kalian belajar di mata kuliah audit ya lebih detail tentang itu ya. Tapi secara garis besar saya di sini. Jadi nggak gampang jadi orang profesional. Kalau bekerja sebagai konsultan sekalipun, ya kalau kalian bekerja sebagai konsultan dalam hari ini melayani kepentingan perusahaan atau orang bisnis tertentu, itu juga kita harus profesional juga ya. Tidak bisa semua yang mereka mau kita layani. Nah itu repot ya kalau ini ya. Saya maunya seperti ini ya. Tapi kita orang profesional harus punya pendapat. Pendapat kita didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan profesional kita ya. Nggak bisa Pak seperti itu. Kenapa? Nah kalau Bapak begini akibatnya akan seperti ini. Bapak sanggup Kak untuk itu? Periksa dulu keuangannya seperti apa ya. Saya maunya seperti ini. Nah, nggak bisa ya. Kita berargu bukan berkelahi dalam kasus ini. Kita kuat-kuatan argumen kalau dalam sebagai konsultan itu ya. Kita kuat-kuatan argumen dan argumen kita ini memang masuk di akal. Ya masuk di akal logis gitu. Dalam arti ilmuwan kita logis ya. Misalnya sekarang kami dapat tugas ya di kampus, jadi kampus kita termasuk saya itu diangkat menjadi penasihat investasi untuk pemerintah daerah. Ya. Penasihat investasi ini memberikan pertimbangan kepada pemerintah daerah tentang apakah mereka bisa melakukan investasi pada badan usaha milik daerah. Nah dalam hal itu kami harus mengambil pertimbangan profesional ya. Kalau misalnya keuangan pemerintah daerah nggak mampu untuk melakukan investasi, kami harus bilang nggak mampu. Ya. Itu kami berintegritas. Ya. Dan laporan kami dengan tegas bilang perusahaan pemerintah daerah tidak mampu melakukan investasi ini karena ini ya. Ininya itu harus kita periksa betul ya kan. Tuh. Ini berapa hari ini kerjaan saya urusi itu aja ya. Karena pemerintah daerahnya mau paling tidak di tahun anggaran ini, di tahun 2022 ini boleh dia melakukan investasi itu. Kebetulan di salah satu bank daerah. Nah itu kita harus lihat ke dalamnya. Memang masalahnya di situ ya. Kita orang profesional harus bisa mengkomunikasikan itu, menegakkan posisi kita seperti apa. Ini Pak demi kepentingan pemerintah daerah. Kalau kondisi pemerintah seperti ini, maka harus seperti ini. Di pihak lain, si BMD-nya pengen seperti ini. Jadi ini ada dua pihak ya, pemerintah daerah dan si BMD-nya punya sikap berbeda. Kita yang berdiri di tengah-tengah ini harus memutuskan yang mana harus kita ini kan. Jadi kita fair berdiri di tengah-tengah seperti ini. Itu ya kalau sebagai konteks konsultan. Jadi kebiasaan atau pertimbangan yang benar-benar objektif itu sangat diperlukan. Ya. Dan nanti kalian belajar dari pengalaman, ya kan, bagaimana terus-menerus diasah. Ya kan. Saya juga setelah beberapa kali mengerjakan baru dan karena saya punya pengalaman sebagai auditor itu sudah mengasah saya lama sekali ya kan. Bagaimana kita bersikap objektif. Saya terbiasa kita punya pendirian itu sudah dari awal dibentuk ya. Karena kita punya berhadapan sama pihak lain yang punya sikap berbeda dengan kita. Jadi terbiasa saya seperti itu intinya ya. Sikapnya itu diasah dari pengalaman. Ya, kira-kira seperti itu ya, Adi ya. Nanti akan apa? Baik, Pak. Diasah ya, tapi saya bilang tadi saya beri gambaran bahwa masalah akan terus-menerus ada ya. Di berbagai jenis pekerjaan itu ada. Ada di posisi tertentu kita harus melindungi, menjaga atau membela klien yang kita lindungi. Cuma kita harus ada juga batasan etika tertentu. Misalnya ya kalian berfungsi sebagai konsultan pajak. Ya. Anda diminta, tolong dong pajaknya sedikit saja kita bayar. Ya. Sehingga beban perusahaan jadi sedikit ya. Nah, ini kalau konsultan pajak ini agak-agak ini juga ya, agak-agak dilematis ya. Ini sampai seberapa jauh ya kita membela kepentingan dia, tapi jangan sampai dia melanggar peraturan perpajakan. Nah, kalau sudah nanti kalian belajar di perpajakan kan ada yang namanya penghindaran pajak. Ya.
tax evasion, dan ada yang penghindaran pajak dan tax avoidance dan tax evasion. Sorry, saya lupa bahasa Indonesianya. Avoidance itu penghindaran pajak, evasion itu pelanggaran sudah ya. Jadi menghindari pajak tadi itu dengan masih mengikuti peraturan pajak yang ada. Kalau yang evasion sudah melanggar aturan perpajakan. Nah, seberapa jauh kita bertindak profesional mengikuti keinginan mereka itu harus benar-benar dijaga, ya kan? Mungkin kalau kita punya reputasi bagus membela kepentingan klien, maka itu akan, tapi juga akan dimusuhi sama orang pajak. Itu dilematis ya kalau berbeda dengan ini. Saya nggak pernah jadi konsultan pajak terus ya, cuman akan berbeda suasananya dengan pengalaman saya karena saya siap berkelahi untuk menjaga kepentingan publik. Kalau konsultan pajak tidak, ya siap berkelahi untuk menjaga kepentingan si pembayar pajak, wajib pajaknya. Ya. Itu akan lebih banyak masalah dilematis di situ ya. Maukah kalian membantu orang untuk mengelabui pajak? Nah itu pertanyaan besar nanti itu ya. Kalau ternyata seperti itu, kalau saya kebiasaan sebagai auditor ya saya nggak mau kerja seperti itu, nggak usah aja terima. Nah kayak seperti itu. Tapi mereka kalau menolak seperti saya nggak ada kerjaan, jadinya repot juga ya kan. Tapi kalau sebagai konsultan ada pernah ketangkap pernah melakukan tindakan pajak tadi, itu jelek juga akibatnya. Prakteknya akan dicabut dan sebagainya. Akan ada semacam itu. Misalnya membantu klien melakukan penghindaran pajak dengan melakukan transfer pricing misalnya. Ini agak rumit ceritanya. Ada dulu kasus ya, manajer pajak perusahaan ditangkap ya dan dipidana ya karena memang dia membantu perusahaan itu melakukan tax evasion, menghindarkan pajak dengan mengatur ya sehingga pajaknya dibayar minim sekali. Bukan hanya memasukkan data, tapi memalsukan transaksinya. Bukan memasukkan transaksi dibuat seolah-olah ya transaksi resmi ya, tapi ada pajak yang disembunyikan dari situ. Ya, ini teknis sekali, saya nggak bisa terangkan sekarang. Nanti kalau kalian belajar perpajakan ada terangkan. Nah, itu nggak boleh seperti itu ya, itu nggak profesional karena dia melanggar peraturan. Jadi batasannya adalah kita tidak boleh melanggar peraturan yang berlaku tadi ya, definisi yang dikemukakan di sini juga ya. Mana tadi saya sudah sebutkan. Nih, perilaku tidak beretika adalah perilaku yang tidak sesuai dengan tata kehidupan diterima umum, merugikan masyarakat, jangka pendek kepentingan panjang. Termasuk juga melanggar peraturan yang berlaku, ya kan? Tidak boleh seperti itu. Ya. Jadi mereka pun harus ada pagar tertentu yang dijalankan kalau konsultan pajak, ya tidak boleh mereka membuat wajib pajak melanggar peraturan. Tidak boleh seperti itu. Walaupun yang bertanggung jawab nanti tetap wajib pajaknya, tapi konsultannya akan terseret-seret juga kalau dibuat seperti itu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Dari Adi sudah, Pak. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ada lagi dari yang lain? Tidak ada, Pak. Iya, Pak. Ya itu ya, jadi prinsip etika profesional sudah kita pelajari di hari ini ya kan. Simak lagi, baca lagi bahannya ya kan. Nanti akan ada, saya tidak berikan tugas untuk hari ini, cuman tolong pelajari ya kan. Tolong pelajari bahan yang ada ya. Nanti akan ada kuis ya, ada kuis berkaitan dengan bahan ini. Tapi tidak hari ini. Pelajari lagi, nanti ada kuis khusus tentang itu kemungkinan di minggu depan. Oke. Baik, Pak. Baik, Pak.